Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس, عزكم الله. Kita masih pada poin kedua dari adab talib di nafsi. Adabnya seorang talib pada dirinya sendiri, yaitu kun ala jadati salafus salih. Jadilah Anda seseorang yang di atas jalannya salafus salih. Disebutkan kemarin tentang makna salaf, zamanan wa manhajan, terkait dengan waktu dan terkait dengan manhaj. Sekarang kita teruskan penjelasan dari al-muallif rahimahullah tentang poin ini. Qala rahimahullahu ta'ala, telah menyebutkan siapa salafun salih dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang setelah mereka dari kalangan orang-orang yang menelusuri di langkah mereka dalam semua abwabud-din, semua pintu-pintu agama, tauhid, ibadat dan semisalnya. Belum menerangkan setelah itu tentang sifat-sifat perangai-perangai seorang sunni salafi. Beliau mengatakan setelah itu mutamayyizan. Sudah benar? Dari sini. Mutamayyizan, dengan membedakan dirinya. Tamayyiz, membedakan diri dari yang lainnya dengan beberapa sifat di sini. Iltizami athari Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dengan dia menetapi asar-asar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asalnya Rasul ialah hadiyu, bimbingan-bimbingan beliau, sunnah-sunnah beliau. Wa tawdhihis sunani ala nafsik, dan menerapkan sunnah-sunnah Rasul pada diri kamu sendiri. Ini yang pertama. Di antara sifatnya seorang sunni salafi ialah al-iltizam bis sunnah, dan ini menjadi ciri khasnya mereka, at-tamassuk bis sunnah. Terkait dengan adillah, dalil-dalil tentang masalah ini barakallahu fikum sangat banyak sekali. Wa ma'rufah, dan juga sangat ma'ruf di kalangan talabatul ilm tentang keharusan untuk tamassuk bil kitab wa sunnah. Itu disebutkan pada babnya. Ini menunjukkan bagaimana disebutkan dalam siang kemarin, bahwasanya al-intisab ila salaf, menisbahkan diri kepada salaf, itu harus dengan mewujudkan makna salaf dalam kehidupan sehari-hari. Al-intisab, menisbatkan diri kepada salaf, itu harus mewujudkannya, menerapkan kalimat salaf dengan sungguhnya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semata-mata da'awi, pengakuan-pengakuan, tapi harus dengan tatbiqat, adanya upaya praktek.
mengaplikasikan semua prinsip salaf dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama ya, ikhtisar. Adilahnya sangat banyak. Yang berikutnya yang kedua, wa tarkil jidari wal mira', meninggalkan jidal, perdebatan, wal mira'. Al-mira' juga mengandung makna yang sama. Kalau al-mira', barakallahu fikum, al-mira' itu semuanya mengandung makna yang tercela. Perdebatan yang tercela bil batil, baik terkait dengan Al-Quran, al-mira'u fil Quran, atau al-mira' dalam perkara-perkara lain yang tidak boleh didebatkan, seperti al-mira' fil qadar, berdebat tentang masalah takdir atau yang semisalnya. Ini al-mira' ya, seringkalinya dimaknakan dengan makna yang batil. Adapun al-jidal ini memiliki dua pengertian. Tidak selamanya batil, tidak selamanya jelek. Sebab al-jidal ala nau'ain. Berjidal itu ada dua macam. Yang pertama jidalun bil batil. Jidal, perdebatan dengan cara yang batil. Ini yang mendekati makna mira'un. Ini hukumnya haram. Dan inilah yang dimaksudkan oleh muallif dengan kalimat ini, wa tarkil jidal. Meninggalkan jidal, ai jidal bil batil, jidal dengan cara yang batil. Maka semua dalil, baik ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang celaan jidal, maka yang dimaksudkan ialah al-jidal bil batil. Jangan lupa ya, semua dalil yang menunjukkan larangan berjidal itu jidalun bil batil. Seperti qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala yang di Az-Zukhruf ayat yang ke-58, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Mereka tidak membuat permisalan tadi untukmu wahai Rasul kecuali jadalah, semata-mata untuk menjidal saja, mendebat saja. Bal hum qaumun khasimun, bahkan mereka adalah kaum yang suka mendebat. Di sini siaknya siakul zam. Ini ayat Az-Zukhruf 58. Ini konteksnya celaan. Jadi paham ya? Maka yang dimaukan dengan jidal di sini apa ya, Pak? Jidal bil batil. Ma darabuhu laka illa jadala, ay jidal bil batil. Juga ayat yang lain yang di Al-Baqarah nama salah itu. Fala rafsa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sudah walu ya. Ada awalnya itu. Fala rafasa, maka tidak boleh rafat. Ini ucapan-ucapan atau perbuatan yang mukaddimah jima'. Wala fusuq, tidak boleh perkara-perkara fasik, perkara-perkara haram. Wala jidala fil hajj, dan juga tidak boleh berjidal dalam haji. Jidal bil batil. Al-hajj ashhurun ma'lumat. Faman farada fihi al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Aywa, Allah ya. Syahid pada kalimat wala jidala fil hajj, dan tidak ada jidal ketika haji. Jidal bil batil. Di dalam Al-Qur'an tak ya.
Ayatnya cari sendiri. Ayat yang berapa ya? Ya hampir 200-an. 160-an ya. Oke. Al-Baqarah sedikit, banyak tinggal pembahasan haji. Awal halaman. Al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Begitu pula barakallahu fikum hadis. Hadis yang menjelaskan tentang larangan berjidal bil batil. Seperti sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Umamah al-Bahili. Min hadis Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu arda', dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan syarat yang hasan, disebutkan sama Syumuqbil dalam bukunya As-Sahih al-Musnad min Ma'alis al-Sahihain ketika menerangkan ayat Az-Zukhruf 58, ma darabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasimun. Tamam, belum menyatakan ma dhalla qaumun, ini seperti Rasul ya. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah tersesat suatu kaum setelah bimbingan yang dulu ada pada mereka, melainkan dikarenakan mereka diberi jidal, diberi sifat berjidal, bil batil. Begitu pula barakallahu fikum semua aqwalus salaf, ucapan-ucapan salafun saleh yang menerangkan tentang larangan berjidal, itu yang dimaukan al-jidal bil batil. Paham ya? Kita jidal dalam rangka untuk membenarkan kebatilan, mendakwahkan kebid'ahan, atau dengan cara-cara yang batil. Adapun jidal yang kedua barakallahu fikum, al-jidal tsani, al-jidal as-sahih, yang hak, jidal yang benar, yang diperbolehkan. Ini barakallahu fikum terkait dengan ahli kitab, upaya untuk mendakwai ahli kitab yang sudah dalam Al-Quran, wa jadilhum billati hiya ahsan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kata wajadilhum billati hiya ahsan, itu menunjukkan kebolehan berjidal, tetapi dengan cara yang baik. Billati hiya ahsan, itu jidal bil haq, jidal dengan kebenaran, untuk menampilkan kebenaran, memberangus kebatilan, dan dengan cara yang baik. Ada wajib. Baik, dengan dimaukan di sini oleh muallif rahimahullah, wa tarkil jidal, meninggalkan jidal, ay jidal bil batil. Dan secara umum barakallahu fikum thalabul ilm, para pencari ilmu memang dilarang keras untuk terbiasa dengan sifat mujadalah, suka debat-debatan gitu. Ada yang baru. Bukan jidal yang harus ada pada mereka, tapi yang ada ialah munaqashah. Paham ya? Itu sifat yang terbaik, munaqashah, dialog ilmiah. Tujuannya dalam rangka untuk muraja'atul ilm, mengulang memuraja ilmu. Tujuannya barakallahu fik dalam rangka untuk mengetahui al-haq. Itu munaqashah ya. Paham ya? Jadi kalau misalkan munaqashah yang para ikhwah, labas dengan dingin-dinginan, kepala dingin, suara yang halus, yang tenang, enggak ngamuk-ngamuk. Nah, itu munaqashah dengan tenang, murajaah. Itu yang bagus. Tapi kalau sampai dikatakan mujadalah,
Ada mazmum. Yantabi hadha. Juga kata beliau wal khawdi fi ilmil kalam, atau berkecimpung masuk ke dalam perkara ilmu kalam. Wal khawdi fi ilmil kalam. Khawd itu kecimpung atau masuk di dalam ilmu kalam dan ilmu kalam. Ilmu kalam barakallahu fikum yang juga biasa disebut dengan ilmu mantiq. Ini ilmu mazmum, termasuk ilmu yang tercela, yang dilarang oleh para ulama qatibatan secara keseluruhan, qadiman wa haditha, dulu maupun sekarang. Mereka semua melarang umat Islam belajar ilmu kalam. Nah, ya. Sebagian ulama menjuluki ilmu kalam dengan sebutan Da'uddin. Apa artinya Da'uddin? Penyakit. Da'uddin, penyakit agama. Penyakit agama. Ada ilmu kalam. Mazmum. Tercela. Di antara argumentasi yang menunjukkan tercelanya ilmu kalam, di samping pelarangan seluruh ulama tadi, ialah karya-karya tulis para ulama yang secara khusus menerangkan tentang batilnya ilmu kalam. Seperti tulisannya Abu Ismail Al-Harawi. Abu Ismail Al-Harawi punya kitab khusus namanya Zammul Kalam. Namanya Zammul Kalam. 3 jilid tebal. Zammul Kalam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kitab Naqdul Mantiq. Naqdul Mantiq, mendobrak, bongkar ilmu mantiq, ilmu kalam. Itu menunjukkan tercelanya perkara yang mazmum, yang sangat tercela di kalangan para ulama. Argumentasi yang berikutnya yang menunjukkan tercelanya ilmu ini barakallahu fikum ialah hukuman-hukuman yang diberikan oleh para ulama kepada ahli kalam. Yang dibukan hukuman itu ialah langsung dihukum langsung ya. Seperti barakallahu fikum kisah ma'rufah, kisah yang sangat masyhur dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba yang memukuli kepalanya Sabir. Tindakan Sabir ini itu bibit ilmu kalam. Mempertanyakan ayat mutasyabihat. Kisah ma'rufah adalah disebutkan kisah Sabir. Apa ya? Pukuli sampai mengamati itu. Wa kata barakallahu fikum pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah. Pernyataan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan hukmi fi ahlil kalam. Hukmi fi ahlil kalam ayyubrafu bil jarid. Hukmi fi ahlil kalami ayyubrafu bil jarid wa yuhmalu 'ala al-ibli wa yuhmalu 'ala al-ibli wa yutafu bihim wa yuqafu bihim fil asyairi wal qabail. Fil asyairi wal qabail. Wa yunada alaihim. Wa yunada alaihim.
hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah. Hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa aqbala 'alal kalam. Hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa aqbala 'alal kalam. Ada kalam Syafi'i. Kata beliau barakallahu fikum rahimahullah, hukumanku untuk ahli kalam, hukmi fi ahli kalam. Hukumanku untuk ahli kalam ialah mereka itu dipukul dengan pelepah kurma. Jarid pelepah kurma ya. Pukul dengan pelepah kurma. Kemudian diangkut di atas onta. Setelah itu dikelilingkan, diarak di asyair wa qabail, di perkampungan dan di kabilah-kabilah yang ada, diarak. Kalau dipukuli begitu, diangkut di atas onta, diarak. Kemudian diserukan kepada mereka, inilah balasan hukuman orang-orang yang meninggalkan Alkitab dan Sunnah dan belajar ilmu kalam. Dipermalukan di sekian banyak orang. Pukuli, nih hukuman orang yang belajar ilmu kalam. Nah, ya Pak, itu tegas menunjukkan ya Pak, tercelanya ilmu kalam. Argumentasi yang berikutnya lagi yang menjelaskan tentang tercelanya ilmu kalam ialah nihayatul qaum. Nihayatul qaumi, hasil akhir ilmu kalam atau orang-orang yang belajar ilmu kalam. Disebutkan oleh para ulama bahwa mayoritas orang-orang yang belajar ilmu kalam itu mengalami su'ul khatimah. Mayoritas orang-orang yang belajar ilmu kalam itu mengalami su'ul khatimah. Allahumma ta'ala. Su'ul khatimah. Akhir kehidupan akhir yang jelek. Dan seluruh mereka atau kebanyakan mereka mengalami kebingungan. Fi hiratin. Mereka bingung juga. Allahumma ta'ala. Jadi ketika nyari ilmu bingung, kayak orang senting begitu. Tamam, begitu menjelaskan kautul maut wal khatimah. Allahumma ta'ala. Baik. Ada wabah. Sehingga jangan macam-macam untuk belajar ilmu kalam. Yang diperbolehkan oleh para ulama cuma satu keadaan di mana diperbolehkan untuk belajar ilmu kalam, yaitu untuk membantah mereka. Diperbolehkan belajar ilmu kalam tapi dalam rangka untuk membantah mereka. Ini dengan syarat orang tersebut sudah terlebih dahulu mumpuni, matang tentang ilmu syariat, aqidatan wa syariatan, mantap, mumpuni, kokoh ilmunya, baru masuk pada ilmu kalam untuk membantah. Sehingga tugasnya para ulama. Itu pun barakallahu fikum di kalangan salafun saleh kurang disukai. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya kan, sebagai faedah penting ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menceritakan tentang gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika masuk dan belajar ilmu kalam untuk membantah mereka, itu ada perubahan pada wajahnya. Ada perubahan pada wajahnya. yakni wajahnya tidak lagi berkilau, bersinar bagaimana dahulu.
agak redup wajahnya. Paham maksud apa? Paham yang dimaksud Ibnu Qayyim. Malakum, kok semua cantum ini? Apa yang mau kayak? Saking? Apa yang dahsyat? Apanya yang dahsyat? Katanya paham yang guyu. Takutnya orang ngerti. Ya, Rip. Ngarep ngantur ya, Rip. Karena mengandalkan rekaman jadi juga. Kasih. Hai, Rip. Pengaruh dari mengkalang sehingga beliau membuat bingung. Loh, kok bingung Allah Ustaz? Sebenarnya nggak bingung. Imam besar pada masanya itu membantah kok. Orang kayak beliau yang pantas sendiri itu membantah. Kalimat yang terakhir dibuang. Yang pertama saja. Maksudnya barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala hendak menerangkan kepada umat tentang pengaruh langsung ilmu kalam. Paham ya? Walaupun dipelajari bukan dalam rangka untuk diyakini, untuk dibantah, langsung berpengaruh pada orang yang mempelajarinya. Seperti pada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dulunya beliau orang putih, tamam, berseri-seri. Sebelum belajar ilmu kalam, masya Allah, ya talak-lak, berkilau, bersinar wajahnya dengan sunnah. Begitu belajar ilmu kalam untuk membantah saja, tagayyur, langsung berubah, ada perubahan pada wajahnya, kartu. Ya, ini menunjukkan pengaruhnya ilmu kalam. Ala kulli hal, yakrahun dzalik. Para ulama salafus saleh mereka membenci ini semuanya. Yang berikutnya kata beliau, wa ma yajlibul atham. Dan segala sesuatu yang bisa mendatangkan dosa. Wa yasuddu 'an syara', dan yang bisa menghalangi engkau dari syariat. Ini semuanya harus kamu tinggalkan. Tamam, di antara cirinya seorang sunni salafi, seorang talibul ilmi yang sunni yang salafi, meninggalkan jidal, meninggalkan mira', meninggalkan ilmu kalam, juga meninggalkan segala sesuatu yang mendatangkan dosa dan menghalang-halangi dia dari syariat. Itu lafaznya umum. Sehingga tulabul ilm harus jauh dari al-ma'asi, harus jauh dari al-dzunub, dari dosa, dari kemaksiatan dan misalnya, sebab itu akan bisa mengurangi semangat belajarnya dan akan meredupkan cahaya ilmunya. Yang terakhir ini pembahasannya umum, meliputi semua perkara dosa, semua perkara yang menghalangi dia dari syariat. Hakadah salaf. Demikian barakallahu fikum seorang sunni salafi. Sehingga tidak ngomong kok, ada perwujudannya. Ngaku sunni salafi, tapi seneng mabuk, seneng khamar. Ada mayam dah. Ngakunya sunni salafi, pacaran. Ini yang sering terjadi. Pemuda-pemuda yang ngaku sebagai sunnah. Bukan pacaran yang sekarang ini dikasih label pacaran salafi. Itu bukan lagi pacaran Islami, pacaran salafi. Tapi ada mayam tapi. Begitu pula barakallahu fikum segala sesuatu yang berbau dosa. Tidak boleh bagi tulabul ilm untuk kesalahan. Halo, intinya
seorang talib ilm yang sunni salafi harus memiliki sifat salafiyah. Dan itu nampak pada kesehariannya. Barakallahu. Qala rahimahullahu ta'ala qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Berkata al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala wa sahha 'an ad-Daraqutni, dan telah sahih dari al-Imam ad-Daraqutni rahimahullah annahu qala, beliau mengatakan ma syai'un, tidak ada sesuatu pun abghadha ilayya, yang lebih aku benci, min ilmil kalam, daripada ilmul kalam. Ini untuk menegaskan pembahasan yang tadi, bahwasanya para ulama salafun salih al-muhadditsin minhum, mereka sangat anti, sangat benci dengan ilmu kalam. Disampaikan ucapan Ad-Daraqutni rahimahullah. Qultu, saya katakan, kata Zahabi, lam yadkhulur rajulu abadan, lam yadkhulur rajulu, laki-laki ini Ad-Daraqutni ini Ad-Daraqutni ini tidak pernah masuk abadan, selama-lamanya, fi ilmil kalam, dalam ilmu kalam, tidak pernah masuk dalam ilmu kalam. Walau jidal, tidak pula ilmu jidal, ingat jidal bil batil. Wala khawa fi dzalik, tidak pula pernah berkecimpung dalam masalah ini. Bal kana salafiyan, bahkan beliau dulu seorang salafi. Intah. Ini bukan dalam Syiar A'lamin Nubala, kitab Syiar A'lamin Nubala Az-Zahabi rahimahullah, ketika menjelaskan tarjamahnya, biografinya al-Imam Ad-Daraqutni rahimahullah. Intabihu ma'i huna. Anda bacakan sini ya. Di sini al-Imam Ad-Daraqutni rahimahullah dikatakan sama Zahabi tidak pernah belajar ilmu kalam, tidak pernah masuk pada ilmu kalam, apalagi berkecimpung padanya. Tetapi al-Imam Ad-Daraqutni rahimahullah menyatakan tidak ada sesuatu pun yang paling aku benci kecuali ilmu kalam. Bagaimana mungkin beliau membencinya padahal belum merasakannya? Paham ya? Tidak pernah masuk, tidak pernah belajar, kok benci? Jawabannya barakallahu fikum, dikarenakan li ma'rifatihi bi masalibi ilmil kalam. Dikarenakan al-Imam Ad-Daraqutni rahimahullah sangat mengetahui tentang kejelekan-kejelekan ilmu kalam. Masalib dengan masalib itu masawi, kejelekan-kejelekan ilmu kalam. Nah, semata-mata tahu dampak negatifnya langsung benci, gitu ya. Apalagi tahu langsung, hamba benci. Allahul musta'an. Ini terkait dengan pembahasan ilmu kalam. Kemudian ya ikhwan barakallahu fik, dari asar ini bisa kita tarik kesimpulan faedah yang berikutnya, tambahan. Pada pernyataan al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, bal kana salafiyan, bahkan Ad-Daraqutni rahimahullah seorang salafi. Di sini ada banyak faedah. Yang namanya seorang salafi anti ilmu kalam. Paham ya? Seorang sunni salafi anti ilmu kalam. Allah. Dan yang kedua barakallahu fikum, istilah salafi, nama, julukan, gelar salafi, syai'un masyhurun indahum, sesuatu yang sangat masyhur di kalangan para ulama zaman itu.
Paham ya? Bal kana salafiyyan. Masyhur. Maknanya barakallahu fikum, jangan dikira istilah salafi itu baru muncul zaman sekarang ini aja. Jangan dikira yang menggunakannya ialah semata-mata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dan para ulama yang semisal beliau. Lah. Tetapi nama salafi, istilah salafi, julukan salafi sudah ada pada masa ulama-ulama yang terdahulu. Sehingga bukan syai'un gharib, bukan sesuatu yang asing. Tapi syai'un syar'iyyun, sesuatu yang syar'i barakallahu. Ini saya bawakan dikarenakan banyak dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah yang menuduh demikian. Ya, apa istilah salafi itu baru kemarin munculnya. Ada yang mengatakan Syalbani yang memunculkannya, ada yang mengatakan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang memunculkannya. Baru kemarin muncul. Tidak ada sebelumnya itu. Jawab ada kali dusta atau jahil minhu, kejahilan orang tersebut. Istilah salafi sudah ada di zaman Al-Imam Az-Zahabi. Ini asarnya. Bahkan ada di zaman Al-Imam Al-Ijli. Al-Ijli itu sudah mendekati zamannya para imam kutubus sittah terdahulu. Di atasnya ada Rukni. Syekh ma'ruf ya. Sunni salafi ma'ruf ya di kalangan mereka. Nah, hadza huwa ala kulli hal di antara manaqibul ulama, keutamaan para ulama atau keutamaan seorang alim apabila dia dikenal sebagai seorang salafi dan tidak belajar ilmu kalam. Hadza min manaqibi. Dan sebaliknya ketika seorang imam yang belajar ilmu kalam itu dimasukkan dalam perkara-perkara yang diingkari. Allahu akbar. Wa qala rahimahullah setelah itu wa haula'i hum ahlus sunnati wal jamaah, dan mereka ini isyaratnya kepada as-salaf ya, salafun as-salih. Mereka ini salafus salih, hum ahlus sunnati wal jamaah. Merekalah ahlus sunnati wal jamaah. Ini kalam wadih, sangat jelas sekali, menunjukkan kepada kita bahwa nama-nama yang ada pada salafiyin itu mengandung makna yang satu, maksud yang satu, bukan kelompok yang berbeda. Ada nama ahlus sunnah, ada nama ahlul jamaah, ada nama ahlus sunnati wal jamaah, ada nama ahlul hadith, ada nama ahlul athar, ada nama At-Taifah al-Mansurah, ada nama al-Firqatun Najiyah, ada nama as-Salafi atau as-Salafiyun. Itu semuanya satu, syai'un wahid, satu ya. Ahlus sunnah ialah ahlul hadith, ialah Taifah al-Mansurah, ialah al-Firqatun Najiyah, dan mereka itu as-Salafiyun. Syai' wahid. Antum harus paham ini ya. Saya tekankan yang seperti ini sebab dari kalangan sururiyin, barakallahu fikum, mereka membedakan antara At-Taifah al-Mansurah dengan al-Firqatun Najiyah. Dibedakan ya sama mereka. Wahada syai'un muhdats, perkara yang baru, yang muhdats, yang bid'ah pada mereka. Di antara tokoh mereka yang getol di dalam membedakan ini semua ialah Salman al-Audah. Salman al-Audah, ini tokoh sururiyin. Beda kata dia. Kayak Al-Mansurah sendiri, Al-Firqatun Najiyah sendiri.
Taifah al-Mansurah lebih banyak dimanakan untuk aktivis pergerakan mujahidin. Mansurah, harakah-harakah jihad menang dibela. Firqatun Najiyah atau ulama qaidun. Ulama qaidun, ulama-ulama yang duduk dengan kapalnya saja. Najiyah, selamat sampai. Terus dia mengatakan Taifah al-Mansurah afdal daripada Firqatun Najiyah. Tahu arahnya kemana? Para mujahidin menurut versi mereka lebih afdal daripada ulama qaidun. Allah ala kulli hal ada muhdath, ini pemikiran yang bid'ah. Yang benar ialah tidak ada bedanya antara Ahlus Sunnah, Salafiyun, Firqatun Najiyah, Taifah al-Mansurah. Itu semuanya satu kelompok yang dikatakan sama Rasul, satu kelompok yang selamat di neraka. Kulluha bin nari la wahidah. Itu semua merupakan sifatnya mereka. Disifati dengan Firqatun Najiyah, disifati dengan Taifah al-Mansurah, dikenal dengan nama Ahlul Hadis wal Athar. Itu semuanya asma wa alqab, nama dan gelar. Hakikatnya cuma satu, yaitu Ar-Rasul dan para sahabatnya dan orang-orang yang di atas prinsip mereka semua. Qala rahimahullah ta'ala al-muttabi'una athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang mengikuti asar-asarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahum, dan mereka ini kata beliau, kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ahlus sunnah naqawatul muslimin. Ahlus sunnah itu ialah orang-orang terbaik kaum muslimin. Naqawat orang-orang yang bersih, yang nabi. Seperti sesuatu yang disaring ya Pak. Imam saring. Nah, yang bersih itulah Ahlus sunnah. Wa hum khairun nasi linnas. Dan mereka itu ialah khairun nas, sebaik-baik umat, sebaik-baik orang. Linnas, untuk orang lain. Ya, ini yang ditugaskan diminta untuk mendakwahkan, memberikan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik kepada umat manusia. Ya, ini menukil dan mengutip ayat Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan umat manusia. Ayat Sunnah. Khairun nas linnas. Mereka sebaik-baik umat manusia yang dikeluarkan untuk umat manusia. Mengutip ayat tadi dalam surat Al-Imran ada. Al-Imran ayat 110 saya nanti. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hada wajib. Kemudian barakallahu fiik. Sudah paham apa yang dibawakan sama beliau di sini. Pengertian Ahlus Sunnah itu sebagai naqawatul muslimin. Orang-orang bersihnya muslimin. Maknanya barakallahu fikum, mereka pun muslimin khawas yang khusus. Jadi di antara kaum muslimin yang banyak ini macam-macam. Yang namanya muslimin semua yang mengucapkan dua kalimat syahadatain muslim. Ini beragam ya. Ada muslim ami, ada muslim ghair ami, ada muslim sunni, ada muslim bid'i, campur baur semuanya. Macam-macam. Buahnya luas cakupannya. Dari mereka ini saringnya jelajah dibuang. Selesai saringannya, yang terbaik dari mereka ini yang paling bersih, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi paham ya? Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka orang yang terbaik dari kalangan kaum muslimin. Allahul musta'an. Sehingga barakallahu fikum, ada muslim, ada sunni.
Ada muslim, ada sunni. Kalau sunni, muslim wa ziyadah. Ini muslim yang ala sunnah. Ketika antum mendapati keterangan para ulama, intabihu hadza, kita ada muhimmah. Antum mendapati keterangan para ulama tentang seseorang tertentu atau kelompok tertentu. Mereka mengatakan orang ini atau kelompok ini telah keluar dari dairatu ahli sunnah. Paham ya? Telah keluar dari daerahnya ahli sunnah. Itu maknanya yang tadinya dia seorang sunni mundur dikeluarkan, sekarang masuk ke area muslimin biasa. Ada paham ya? Muslim biasa. Artinya jangan difahami kafir. Tidak. Jadi ini muslimin. Banyak ya. Besar ini ya. Macam-macam ini, ashkal, ajnas, asnaf, anwa, macam-macam ini. Yang bersih dari mereka, kecil tengah-tengahnya. Ahlussunnah wal jamaah. Maka setiap orang yang ala sunnah hakikatan dengan benar masuk pada lingkaran ahlussunnah. Naqawatul muslimin. Ketika ada seseorang yang tadinya seorang sunni salafi ternyata melakukan penyimpangan, ada prinsip yang menyimpang, akidah yang menyimpang dan semisalnya, dan diklaim oleh para ulama sebagai seorang mubtadi', bal atau hizbi munharif, mereka mengatakan ini orang telah keluar dari daerah ahlu sunnah. Ini harus sedikit keluar dari sini, maknanya menuju kepada areal muslimin secara umum. Ada muslim adi, muslim biasa, bukan muslim sunni. Itu maunya barakallahu fikum dia dalam keadaan ala bid'atin, di atas kebid'ahan. Nah, ketika ulama mengatakan ini orang telah keluar dari dairatul Islam, keluar dari wilayah Islam, itu maknanya apa ya, Pak? Maknanya dia telah kafir. Ini Islam, keluar dari Islam menuju pada kekufuran. Itu pengertian dairatul Islam. Atau apa? Faham salah ya? Agar ya. Ini menunjukkan barakallahu fikum ahlussunnah wal jamaah tidak sebarang orang. Muslim wa ziyadah. Muslim ala sunnah. Beliau mengatakan falzamis sabil. Oleh karena itu tetapilah jalan ini, yakni jalannya ahlussunnah wal jamaah. Wala tattabi'us subul, dan kamu jangan mengikuti as-subul. Fatafarraqa bikum an sabilihi, sebab akan mencerai berikan kalian dari jalannya. As-subul barakallahu fi dalam ayat ini ditafsirkan oleh Imam Mujahid rahimahullah. Mujahid Ibnu Jabr al-Makki, seorang tabi'in, menyatakan as-subul hiyal bid'ah wa syubhat. Al-bid'ah wa syubhat. Sehingga maknanya kalian jangan mengikuti kebid'ahan itu, syubhat itu. Sebab akan mencerai berikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya jadilah seorang sunni salafi, jangan jadi ahli bid'ah, jangan jadi hizbi. Sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan pilihan mutlak, tidak tawar-menawar. Harus ini. Kalau kamu tidak ini, maknanya Anda menyimpang dari siratal mustaqim. Dan ingat, jangan coba-coba mencicipi. Kamu mencicipi ya, nyoba-nyoba pengen tahu kayak apa sih sirpa itu, kayak apa sih pemikiran Khawarij itu, kayak apa sih Murji'ah itu, pengen nyoba masuk ke sana. Lah ya, itu bukan prinsipnya seorang yang muwafaq. Kelihatan diterangkan jalan yang lurus, ilzami sabil, pegangi, tamassak bihi, kuat-kuat kamu pegangi ikhwan, dan jangan sampai mengikuti as-subul bid'ah dan subul syubhat. Wallahu ta'ala al-shawab. Intaha al-amr tsani. Poin kedua telah selesai tentang permasalahan kun ala jadati salafus salih. Diperpanjang di sini barakallahu fikum dikarenakan pentingnya ini prinsip supaya betul-betul labul ilmi di atas tariqah salafun salih dalam semua urusan kita. Barakallahu fikum. Adapun poin yang ketiga, mulazamatu khasyiatillah, insyaallah akan dibahas pada pertemuan yang berikutnya.
Ada soal? Ada yang bertanya? Hah? Ilmu kalam munculnya ketika munculnya Jahmiyah. Mereka ini yang mendakwakan ilmu kalam, yang kemudian disusul dengan kemunculnya Mu'tazilah. Dan marak-maraknya itu ketika pada pemahaman Mu'tazilah. Di antara penyebabnya barakallahu fikum ialah tindakan sebagian penguasa ketika itu. Sehingga pada penguasa Bani Abbasiyah, mereka ini melaksanakan penterjemahan besar-besaran kitab-kitab Yunani kuno dari bahasa Yunan diterjemahkan ke bahasa Arab. Itu penguasa yang meminta. Tim penerjemah dikasih biaya. Akhirnya semua paham-paham Yunani masuk ke dalam wilayah Islam. Di antara sebabnya itu dimasukkan dalam buku-buku sejarah barakallahu. Akhirnya banyak orang-orang yang beres. Akhirnya muncul orang-orang sinting kayak Jamus Sufwan, Ja'ad bin Dirham, Wasil bin Atha, Amr bin Ubaid, dan yang lainnya dari tokoh-tokoh Mu'tazilah. Itu semuanya larinya kepada buku-buku Yunan, buku-buku Romawi, bahasa. Jadi buku-bukunya Aristoteles diterjemahkan sama mereka bahasa Arab. Buku-bukunya Plato. Siapa lagi? Nah, siapa lagi? Socrates. Siapa lagi? Ibnu Sina. Siapa lagi? Rasulullah ini muslimin dia, bukan Yunan. Yang termasuk korban pemikiran Yunani. Nah, buku-buku inilah yang mereka pelajari dengan luar biasa. Aristo, ini Aristoteles, Plato, Aflatun, pesawatnya Aflatun, Plato, Socrates, Ibnu Sina, Al-Farabi, misalnya. Nah, dari mereka inilah permusuhannya ilmu kalam. Harusnya larinya ke sana. Allah Subhanahu. Buku-buku Ibnu Taimiyah rahimahullah yang membantah ilmu kalam tidak hanya membantah tokoh-tokoh Muslim aklaninya, langsung nyikat tokoh-tokoh mereka, langsung membantah Aristotelesnya, Platonya, Socratesnya, Ibnu Sinanya, Farabinya, langsung membantah kesalahannya. Seperti kitab Al-Aql wan Naql. Judul panjangnya Jar'u Ta'arudul Aqli wan Naql. Disingkat Al-Aql wan Naql. 8 jilid sebalik. Khusus menghabisi ilmu kalam. Yang paling luas ya. Sampai sekarang semua ahli ilmu kalam, ahli ilmu mantiq dan semua ashabul ahwai wal bidah tidak mampu untuk membantah argumennya Ibnu Taimiyah. Nama mereka semua mengakui itu. Mereka mengatakan di leher kami ini masih kuat mencengkram tekikan Ibnu Taimiyah. Seakan-akan diginikan mereka. Dan apa? Tidak dilepaskan sama mereka. Saking kuatnya argumentasi. Ada Ibnu Taimiyah. Juga para ulama dan nasib mereka bagi para thalabul ilm yang sudah mulai mapan keilmuannya untuk ihtimam dikutubihi. Tetap memperhatikan serius bukunya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dua orang yang sama Pak, yang mumpuni ya Pak. Tempatnya luas sekali. Sehingga harus memahami ilmu yang ada, baru kemudian mempelajari dengan seksama dua buku ini. Di antara yang sukses dengan dua imam ini, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Ini di antara ulama yang lahir dari buku ini dan Qayyim. Ulama sekarang yang sukses ialah Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Syekh Abdurrahman As-Sa'di.
diteruskan sama muridnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini adalah para imam besar yang betul-betul sukses dengan membaca buku-bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Barakallah. Ada apa? Apa lagi tadi mau tanya? Ya. Loh. Ada rukutnya aja benci, nggak pengen tahu kepala tuh pengen tahu. Jangan mau tahu. Yang ini bukan enggak. Jangan pengen tahu juga. Jangan dikuping kalau. Nah, sebenarnya kayak apa? Itu kan zaman sekarang ada rasa keingintahuan. Oh begini, ya apa sih isinya itu? Nah, itu Pak, bahaya terus. Nah, baru kasih tahu tadi, jangan. Artinya mau coba-coba aja. Allah. Nah, itu. Alas, bagi yang lain, Nabi, kalau yang itu, anak kalau dihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.